Bab 126. Petarung nomor 1. Mendengar teriakan kemarahan ini, warrior yang dengan cepat melepaskan rubah putih karena terkejut. Ketika dia melihat rubah putih menatapnya, hati warrior yang terguncang. Dia hanya melihat bocah berkulit putih di depannya yang lucu, tetapi lupa bahwa bocah kulit putih ini sebanding dengan kultivator alam spiritual dan juga seorang wanita. Warrior yang menyeringai dan berkata, "Maaf, tidak akan kuulangi lagi. Apakah kamu tahu bahwa ekor rubah tidak dapat disentuh?" Rubah putih itu menatap lurus ke arah warrior yang, dengan sedikit nada dingin di suaranya. "Kenapa?" Warrior yang bertanya dengan bingung. "Aku sering memeluk si kecil dan menyentuh ekornya." Rubah memandang warrior yang untuk waktu yang lama dan melihat bahwa warrior yang tampaknya tidak berbohong. Ia memandang warrior yang dengan dingin, kemudian berubah menjadi cahaya putih dan jatuh ke warrior yang pada saat yang sama. Sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga warrior yang, "Omong-omong, aku lupa memberitahumu, sepertinya aku punya banyak musuh, seperti Kekaisaran Qin, Istana Bunga, Istana Salju." Singkatnya, kekuatan terkenal di wilayah selatan tampaknya menjadi musuhku. Jika mereka tahu bahwa aku keluar, mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jadi, demi keselamatan kita berdua, kelak kamu sebaiknya tidak memprovokasi kultivator alam spiritual. Bahkan jika kamu memprovokasi, sebaiknya tidak membiarkan aku yang turun tangan, karena sekali aku melakukannya, kamu akan menjadi musuh publik wilayah selatan. Setelah berbicara, pemandangan di depan warrior yang perlahan kabur. Sudah terjebak, adalah apa yang dipikirkan warrior yang saat ini. Setelah beberapa hitungan napas, ketika warrior yang membuka matanya, dia kembali ke ruang rahasia sebelumnya dan Lesti Qin menatapnya dengan kecewa. "Dia menggunakan ilusi padamu?" Lesti Qin bertanya ketika dia melihat warrior yang membuka matanya. Warrior yang mengangguk lalu tersenyum pahit. Dia pikir dia telah mempekerjakan seorang penolong yang kuat, tetapi dia akan berpikir bahwa ini adalah momok. Kalau tidak hati-hati, dia akan menjadi musuh publik wilayah selatan. Dia tidak meragukan kata-kata wanita itu, karena dinasti Sang membantai banyak murid, sehingga wanita itu mengatakan bahwa para kekuatan ini tidak akan membiarkannya pergi dan pasti ada alasannya. Di mana dia? Lesti Qin tidak bertanya apa yang wanita itu telah bicarakan dengan warrior yang dan dia tahu batasannya. Warrior yang ragu-ragu, kemudian berkata, "Bersama si kecil. Ada beberapa hal, tidak perlu menyembunyikannya dari wanita di depannya, dan bahkan jika dia menyembunyikannya, diperkirakan bahwa dia tidak bisa menipu wanita cerdik di depannya. Dia percaya bahwa wanita ini mungkin telah menebak harta apa yang dia miliki, hanya tidak tahu persis saja." Benar saja, setelah mendengar warrior yang tidak menyembunyikannya, senyum muncul di sudut mulut Lesti Qin, dan kemudian bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Dia berjanji akan membawa kita ke makam Kaisar Zhou yang sebenarnya." Warrior yang tersenyum, lalu berjalan ke posisi peti mati dan memandang Lesti Qin, "Ayo di sini." Begitu Lesti Qin berjalan ke warrior yang, ruang rahasia tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, posisi stasiun warrior yang dan Lesti Qin mulai turun perlahan, dan segera, keduanya tenggelam ke dalam tanah bersama-sama. Tidak tahu berapa lama, warrior yang merasakan kakinya di tanah. Dia membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, kelopak matanya berkedut. Ada ruang rahasia 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tentu saja, yang paling penting adalah ruang rahasia ini terbuat dari emas. Ya, dinding di sekitarnya dan lantai di bawah kaki semuanya terbuat dari emas. Segera, warrior yang melihat ke tengah ruang rahasia. Di tengah,
Seperti ruang rahasia sebelumnya, ada peti mati. Bedanya, kali ini di sekitar peti mati ada 12 orang yang mengenakan patung pelindung dengan baju besi kuning emas. Apakah ini peti mati Kaisar Zhou? Melihat peti mati, warrior yang berbisik. Seharusnya. Lesti Qin berkata, Kaisar Zhou memiliki 12 prajurit pelindung dan 12 patung emas di depannya harus menjadi pengawalnya saat itu. Peti mati pelindung emas dalam 12 ronde ini seharusnya menjadi milik Kaisar Zhou. 12 prajurit pelindung. Warrior yang bingung. Lesti Qin mengangguk, wajahnya serius, dan berkata, 12 prajurit pelindung semuanya adalah kultivator yang telah mencapai puncak alam bangsawan. Sekte-sekte besar takut. Kalau bukan karena Kaisar Zhou yang ingin menyingkirkan semua sekte yang terlepas dari kekuasaan kekaisaran dan memprovokasi persatuan rakyat dari semua kekuatan utama. Ada 12 prajurit pelindung, dinasti Shang tidak akan binasa. Hancurkan 6 kekuatan utama. Warrior yang terkejut dan bertanya, apakah ini mungkin? Mungkin saja pada waktu itu. Lesti Qin berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Zhou pada waktu itu adalah yang terkuat kedua di wilayah selatan dan bawahannya memiliki 12 prajurit pelindung. Shen Gongbao, guru kaisar yang mahir dalam mantra dan rune, dan pasukan pendekar hitam dinasti Shang yang tak terhitung jumlahnya pada waktu itu. Bahkan monster hitam kekaisaran juga ketakutan. Siapa yang kuat nomor 1 di wilayah selatan? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Dia sangat tertarik dengan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di wilayah selatan ini. Raja Iblis. Sebuah cahaya putih menyala dan wanita yang awalnya berada di pusaran pusat energi warrior yang muncul di sana. Dia berkata, saat itu, wilayah selatan mampu menstabilkan kekuatan pribadinya. Satu-satunya yang menghancurkan ayahku adalah Raja Iblis, yang dikenal sebagai orang kuat nomor 1 di bawah bintang-bintang wilayah selatan. Raja Iblis. Orang nomor 1 yang kuat di bawah bintang-bintang di wilayah selatan. Wajah warrior yang tergerak dan matanya menunjukkan kerinduan. Nomor 1 kuat di bawah bintang-bintang. Wanita itu sedikit mengangguk dan berkata, dia diakui sebagai orang kuat nomor 1 di wilayah selatan. Pada titik ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke arah warrior yang dan dengan senyum menawan di wajahnya, dia berkata, jangan iri, aku percaya bahwa pada waktunya, prestasimu tidak boleh berada di bawah ayahku dan Raja Iblis ini. Ketika kamu menjadi yang kuat nomor 1 di wilayah selatan, aku akan menikahimu, bagaimana? Mendengar ini, warrior yang kembali sadar dan dengan sinis berkata, mengapa kamu tidak menikah denganku sekarang dan menunggu sampai aku menjadi orang kuat nomor 1 di wilayah selatan? Warrior yang masih membenci orang yang hanya bisa menikmati kesenangan dan tidak dapat menanggung penderitaan bersamanya. Aku menikahimu sekarang, apakah kamu berani menikahiku? Wanita itu memandang warrior yang sambil tersenyum. Warrior yang terdiam, tidak mau menunjukkan kelemahan, dan berkata, jika kamu berani menikahi, maka aku berani menikah. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa wanita di depannya akan menikah dengannya. Pihak lain berkata demikian, itu seharusnya hanya lelucon. Wanita itu memutar matanya lalu tersenyum, ini yang kamu katakan. Jangan menyesal nanti atau Siska akan meremehkanmu. Melihat ekspresi wanita itu, warrior yang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa wanita ini pasti memainkan beberapa trik. Tetapi dia benar-benar tidak dapat memikirkan mengapa pihak lain mengatakan dia akan menyesalinya dan kemudian berkata, aku rasa kamu yang akan menyesalinya. Lesti Qin menggelengkan kepalanya diam-diam. Adik laki-laki di depannya baik dalam segalanya,
tetapi kepalanya tidak terlalu fleksibel. Karena pihak lain telah memasang jebakan, dia harus masuk ke dalam. Wanita itu tersenyum, tidak berbicara, dan berjalan perlahan menuju peti mati. Ketika dia datang ke peti mati, tidak ada senyum di wajah wanita itu, dan ada gelombang di matanya, seolah mengingat masa lalu. Setelah waktu yang lama, wanita itu menarik napas dalam-dalam, dan dengan jentikan ringan jari gioknya, setetes darah melesat ke kepala dahi pelindung emas. Darah menetes ke alis, patung yang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya, kemudian di bawah tatapan ngeri warrior yang dan Lestikin, dia setengah berlutut pada wanita itu, dan pada saat yang sama, ke-11 patung emas pelindung di belakangnya juga perlahan berlutut. Ini adalah tenggorokan warrior yang berputar dan matanya penuh ketidakpercayaan. Sebelumnya, Lestikin mengatakan bahwa 12 pelindung emas ini adalah alam bangsawan. Jika 12 pelindung emas ini masih hidup, maka ini akan terlalu menakutkan. Ini adalah teknik pupet. Setelah sadar kembali, Lestikin yang juga kaget di sampingnya, berkata dengan suara berat, "Ini tidak hidup, seharusnya adalah mekanisme teknik pupet yang terkenal di wilayah selatan." Wanita itu berbalik dan menatap Lestikin secara tak terduga dan berkata, "Wawasan yang bagus, aku tidak menyangka kamu bahkan tahu teknik pupet ini yang telah hilang ratusan tahun yang lalu. Identitasmu tidak sederhana." Lestikin tidak berbicara dan warrior yang bertanya, "Teknik pupet?" Dengan kata lain, pupet ini bukan pelindung emas asli, hanya pupet. Wanita itu melirik Lestikin, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan pupet sederhana. Setiap pupet terbuat dari jenius dan harta karun." Sedangkan 12 prajurit pelindung ini tidak hanya itu, guru kaisar juga menjaga kesadaran juang mereka selama hidup mereka dengan seni rahasia tertinggi, dan menyegelnya di antara mereka. Meskipun mereka bukan alam bangsawan sekarang, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Sederhananya, masing-masing setara dengan pendekar hitam alam spiritual. Bersambung.